Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan. Sebelum kita masuk kepada kebaktian, mari kita semua satukan hati sejenak untuk votum di hadapan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Kita semua akan memuji Tuhan, kita semua beribadah di rumah Tuhan, kita akan bangkit berdiri menyanyikan lagu nomor 26. Mulia bagi Allah, to God be the glory. Mari kita semua bangkit berdiri. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan tukang berdosa. Ia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah,
dan dosaku betapapun besarnya, Ia menghapus dan membasuh semuanya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Namplah penebusan mulia baginya. Ayat ketiga, Ia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senangku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya ketika aku melihat wajahnya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Namplah penebusan mulia baginya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Sungguh kami bergirang dan bersuka cita Tuhan datang ke hadapan-Mu. Diantar oleh anak-Mu yang tunggal. Dengan darah-Mu yang kudus Engkau telah membayar hutang dosa kami. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, Engkau telah menghapus dosa-dosa kami. Terpuji nama Engkau Tuhan, sehingga kami boleh putih seperti salju. Biarlah Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan, dan kami boleh mengucap syukur senantiasa kepadamu dengan membayar semua najar kami yang sudah kami janji di hadapan-Mu Tuhan. Berkatilah Tuhan ibadah kami Tuhan, dari awal sampai akhirnya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian kita nomor 20, dibenarkan karena iman. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menerima hati pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung sebagai domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Kita membuka nyanyian kita nomor 83. Di atas salib di Kalvari. At the cross. Di atas salib di Kalvari. Di atas salib di Kalvari, ku satu dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji
kedua. Ku dilepaskan dari dosa, sungguh ku telah diselamatkannya. Ku ini lu serta selamanya, puji selamanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Ketiga, darahnya sumber keselamatan, ku bahagia, ku disucikan, dan terus dijaga tak bercela, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Darahnya sucikan hatiku, puji namanya. Puji Tuhan, darahnya sucikan hatiku dan dosa kita diampuninya. Saat ini bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara, mari kita semua akan bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terambil di buku nyanyian kita nomor 692 bagian belakang. Nomor 692, mari kita bangkit berdiri. Nomor 600, halaman 692 bagian belakang. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita tetap berdiri, kita akan masuk kepada doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, di mana Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini. Tuhan, Engkau telah memanggil kami sebagai umat tebusan-Mu untuk menjadi gereja yang kudus dan am. Biarlah Tuhan, kami yang sudah dipanggil untuk hidup di dalam kekudusan-Mu, untuk hidup taat kepadamu, kepada firman-Mu, dan menjalankan amanat agung-Mu. Tolonglah kami Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, agar kami memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan dan kasih di dalam-Mu Tuhan, agar kami membawa kabar kesukaan, memberikan kasih-Mu kepada orang lain. Tuhan, berkatilah kami pada hari ini. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, Pendeta Saumiman yang akan menyampaikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, jamak dan sembuhkan mereka Tuhan, dengan bilur-bilur Engkau sembuhkan mereka, agar mereka pun tidak lupa untuk datang berbakti kepadamu Tuhan, karena Tuhan Engkaulah sumber segalanya di dalam hidup kami. Tuhan, terpuji namamu Tuhan, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, berkatilah mereka di dalam semua pemerintahannya, agar negara Indonesia dan penduduknya hidup takut kepadamu. Demikian juga kami ada di Amerika, agar kami semua hidup di sini, hidup di dalam pemerintahan-Mu Tuhan, untuk takut dan gentar kepada firman-Mu Tuhan dan kepada-Mu Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada siang ini, dan berkati Tuhan dan semua kami yang ada di sini, agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami berdoa untuk semua perdamaian atas dunia ini yang ada di Timur Tengah. Tuhan, berikanlah sejahtera-Mu Tuhan di atas negara Israel dan juga negara sekelilingnya. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami ingin menutup doa ini dengan doa yang dipanjatkan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini kita akan masuki kepada firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyanyikan sebuah lagu nyanyian 248. Kehendak-Mu ya Tuhan, jadikanlah di dalam hidup kami. Ini sebuah doa kita. Mari kita nyanyi kita nyanyikan seperti kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, jadikanlah kehendak-Mu di dalam hidup kami, agar kehendak Tuhan boleh terlaksana di dalam kehidupan kita. Kehendak-Mu, oh, genapkanlah. Ku tanah liat, Kau penjunan. Bentuklah aku seturut-Mu. Ku mau menunggu pimpinan-Mu. Kedua, kehendak-Mu, oh, genapkanlah. Pilih hatiku, sucikanlah. Di hadapan-Mu ku berserah. Tuhanku, oh terimalah. Ketiga, kehendak-Mu, oh, genapkanlah. Tolonglah aku yang berbeban. Dengan kuasa-Mu ku bersandar. Ku diselamatkan, ku ditebus. Saya keempat, kehendak-Mu, oh, genapkanlah. Pimpinlah aku seturut-Mu. Pimpinlah aku dengan Roh-Mu. Tinggallah selalu di hatiku. Kita persilakan kepada Pendeta Saud yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Kami persilakan. Selamat siang saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersama-sama mempelajari firman Tuhan. Kita sudah memperingati ucapan syukur 10 tahun gereja kita. Kemudian kita juga sudah memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Itu berarti ada kemenangan, ada kebebasan yang sama-sama kita boleh nikmati. Dengan demikian kita akan maju dan lebih semangat lagi. Tema yang saya berikan hari ini adalah menang atas dosa, tunduk pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ikuti di Zoom kebaktian doa dan Bible study, kita sekarang lagi belajar kitab Roma. Jadi dalam Roma itu yang terdiri dari 16 pasal, di pasal 1 sampai pasal 3 itu bicara tentang dosa. Apa kesalahan dunia? Ada apa masalah dunia ini? Apa yang menjadi kekuatan untuk mengalahkan hal-hal yang ada di dunia? Apa hukumannya bagi orang-orang yang berdosa? Apakah hukum Taurat dan sunat dapat menyelamatkan orang-orang berdosa? Itu berbagai pertanyaan. Dan di situ dikatakan butuh kebenaran. Yang kedua, pasal 3 sampai pasal 5 itu bicara tentang keselamatan. Jadi berisi bagaimana kelebihan daripada
orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bagaimana kita diselamatkan? Apa yang diperlukan untuk keselamatan? Bagaimana manusia itu bisa dibenarkan karena mereka sudah berdosa? Apa yang menjadi hal tentang kebenaran itu? Bagaimana kita bisa sungguh-sungguh dibenarkan oleh Tuhan? Dan di situ juga kembali membutuhkan kebenaran. Kemudian saudara, kita bicara tentang kekudusan, pasal yang ke-6 sampai 8. Di situ terjadi berbagai hal di mana kita dapat melewati atau menjalani hidup yang benar, hidup yang kudus. Apa itu hidup yang kudus? Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup yang kudus? Mengapa selama ini kita tidak bisa hidup dengan mengikuti aturan Tuhan? Mengapa kita selalu melanggar perintah Tuhan dan sebagainya? Di situ juga dibutuhkan yang disebut dengan kebenaran dan kuasa dari Tuhan. Kalau kita lewati lagi pasal 9, nanti kalau saudara di rumah baca 9 sampai 11. Nanti sebentar dalam Bible Study kita juga akan pelajari. Di situ bicara tentang kedaulatan Allah. Bagaimana kuasa Allah, bagaimana Allah itu mengontrol, mengatur orang-orang percaya. Bagaimana orang percaya itu hidup di bawah pengaturan Tuhan. Kita tidak bisa lari daripada Tuhan. Kita terikat kepada Tuhan walaupun kita sudah bebas dari dosa, tapi kita mesti tunduk kepada kebenaran. Artinya apa? Artinya orang yang sudah bebas, dia tidak boleh sesuka hatinya. Kita ini orang percaya. Orang percaya bukan berarti sesuka hati, melakukan apa saja, yang penting selamat. Bukan begitu caranya. Itu melanggar firman Tuhan. Di situ membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir, pasal yang ke-12 sampai pasal ke-16. Di situ berisi tentang melayani, praktek kehidupan orang percaya. Bagaimana kita yang sudah menerima kebenaran, bagaimana kita yang sudah menerima keselamatan itu menjalankan firman Tuhan. Apakah kita hanya tinggal diam, hanya menerima kebenaran, ngomongnya kita orang percaya, tapi praktek kehidupan kita bukan menjadi orang percaya, bahkan lebih jahat daripada orang percaya. Itu di situ dinasihatkan kepada kita. Di situ dikatakan berubah. Di situ butuh kebenaran. Di situ butuh praktek kehidupan. Nah, hari ini kita masuk di dalam pasal yang ke-6. Saya mengajak kita membaca pasal yang ke-6, ayat pertama sampai ayat yang ke-14. Pasal 6 ayat pertama sampai 14. Tapi kita gak akan baca sekaligus semuanya. Saya akan bacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Mari saudara lihat Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Perhatikan Roma 6. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat kelima, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita
menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, supaya kamu telah mati bagi dosa, tetapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sampai di sini terlebih dahulu. Berbahagia kita yang telah membaca firman Tuhan. Sekali lagi kita berdoa ya. Bapa di surga, tolong pakai setiap kami yang telah membaca firman-Mu. Sebentar kami mau merenungkannya. Pakai juga hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Berikan hikmat supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mempelajari renungan atau khotbah menang atas dosa. Tunduk pada kebenaran. Orang yang jatuh ke dalam dosa atau seperti kita yang sedang berbuat salah, kalau ada sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita, maka hidup kita itu tidak tenang. Hidup kita itu akan jadi pikiran. Kalau ada tuduhan-tuduhan terhadap diri kita, maka akan jadi pikiran dalam hidup kita. Itu sebabnya kadang ada masalah terjadi dalam kehidupan kita, maka masalah itu membuat kita tidak bisa tidur. Makan juga menjadi tidak ada nafsu makan. Mau kemana-mana jadi gak enak. Karena ada pikiran dalam otak kita. Karena ada masalah. Apalagi itu merupakan kesalahan. Dan celakanya saudara, kesalahan apapun, sepandai-pandainya ditutup-tutupi, itu juga bisa tersembur keluar. Kalau manusia mungkin kita bisa bohongi, tapi di hadapan Tuhan kita tidak bisa membohonginya. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian. Apakah yang hendak kita katakan jika demikian? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Saudara, Paulus mengajarkan pada kita bahwa kita hidup di dalam zaman kasih karunia. Artinya zaman anugerah. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia sudah dikuburkan, bangkit pada hari ketiga. Dia mati menggantikan kita yang berdosa. Seharusnya kita yang dihukum, tapi dia menggantikan kita dihukum. Kita jadi bebas. Itu sama dengan saya kalau pinjam uang 10 juta kepada Tuan A. Kemudian ada orang lain yang pinjam uang 100 juta kepada Tuan A juga. Lalu suatu hari si Tuan A bilang begini, kalian yang berhutang kepadaku, saya bebaskan, gak usah bayar. Senang gak? Senang. Tapi ada yang merasa iri gak? Ada. Kenapa? Saya berhutang 10 juta. Orang itu utang berapa? 100 juta misalnya. Saya akan katakan kalau tahu, saya hutang 100 dong, supaya saya juga bebas 100. Kalau aku tahu begitu. Tapi firman Tuhan mau katakan begini. Artinya, kalau saya berbuat kesalahan sedikit diampuni dengan orang lain yang curi ayam sedikit dengan curi mobil, hukumannya sama, maka kita mungkin katakan lebih baik kita curi mobil dong, karena dibebaskan sama-sama. Tapi firman Tuhan ingin katakan tidak demikian. Kalau kita sudah benar-benar cinta kepada Tuhan,
kita tidak akan menyakiti hati Tuhan. Kalau kita sudah benar-benar mengasihi Tuhan, kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Sama dengan seorang ibu yang anaknya memecahkan pot bunga mamanya yang sangat disayangi. Kemudian mamanya bilang, "Anakku, aku tidak pukul engkau. Tapi besok jangan pecahkan lagi ya." Saya mau tanya, apakah besok-besok anak itu pecahkan pot bunga lagi nggak? Karena dia dihukum. Enggak, bukan. Kenapa? Karena dia sayang pada mamanya. Dia tahu mamanya sayang pada dia. Maka dia gak mungkin tiap hari memecahkan pot bunga. Maka demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita sudah tahu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita, maka kita mesti sebagai orang percaya mau taat kepada Dia. Mau sungguh-sungguh mencintai Dia. Dan sungguh-sungguh mencintai Dia itu bukan hanya dengan mulut saja. Tapi sungguh-sungguh mencintai Dia itu harus dengan hati dan dipraktekkan. Orang lain lihat. Saudara, itu sebabnya maka di dalam menang atas dosa, tunduk kepada kebenaran, ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Siapa diri kita? Waktu dulu kita adalah orang berdosa. Dulu kita itu tidak layak di hadapan Allah. Dulu kita ini sampah. Dulu mestinya kita dihukum. Kalau kita benar-benar mengenal siapa kita, cantik atau jeleknya kita gak masalah. Karena di hadapan Tuhan bukan itu yang penting. Kaya atau miskin tidak masalah. Sehat ataupun sakit tidak masalah. Karena di hadapan Tuhan itu tidak penting. Karena kalau kita sudah berada di hadapan Tuhan, kita akan menikmati sukacita yang besar. Kita akan menikmati kebahagiaan yang besar, dan Alkitab mencatat kebahagiaan itu bersifat selama-lamanya. Setiap saat, selama-lamanya. Di dunia mungkin kita menderita. Di dunia mungkin kita tidak disenangi orang. Di dunia mungkin kita dihina dan sebagainya. Tapi orang tersebut karena dia cinta kepada Tuhan, Tuhan juga cinta kepada dia. Dia dikasihi Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Maka di hadapan Tuhan dia berharga. Di hadapan Tuhan dia menjadi berharga. Maka tidak ada satupun di antara kita sebagai orang percaya yang mesti merasa rendah diri. Kita itu berharga di hadapan Tuhan. Boleh saja kita berhadapan dengan orang yang milioner, bilioner dan sebagainya. Tapi kita lebih daripada bilioner kalau di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Maka kita perlu mengenal siapa kita. Kita perlu mengenal siapa diri kita. Apalagi kalau kita sedang sehat walafiat. Diberikan tubuh yang sehat. Itu berarti sangat berharga sekali. Kira-kira 15 tahun atau 16 tahun lalu, mungkin karena makan gorengan kebanyakan, atau kenapa begitu, atau kurang minum air, saya sempat punya suara serak. Sering serak, batuk serak, sampai 1 bulan saya hitung. Jadi ada beberapa kali giliran khotbah malah gak bisa. Saya pikir Tuhan, hanya suara saja engkau tidak berikan kepadaku. Aku sudah tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Gak usah nyawa diambil. Hanya suara. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Jangan menantang Tuhan. Teman-teman yang main piano seperti Jessica, kalau kelingkingnya sakit 1 aja,
sulit untuk main lagu, bukan? Atau mungkin bisa main, dia tidak semuanya sukacita lagi. Merasa sakit. Jadi kelingking pun tidak boleh dianggap remeh. Di seluruh tubuh kita itu semuanya jadi penting. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita perlu mengenal siapa kita. Di hadapan Tuhan kita jadi penting karena kita sudah diselamatkan. Karena kita adalah anak Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Allah. Kita sudah dibebaskan dari dosa. Tadinya kita berdosa, sekarang sudah dibebaskan. Maka di sini dikatakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia? Paulus menjawab sendiri, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam keselamatan. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi ketika kita mengenal hidup kita, kita bukan lagi manusia yang lama, kita manusia yang baru. Kalau kita ini mengakui sebagai orang percaya manusia yang baru, akan ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Saudara-saudara kita, famili kita, atau keluarga-keluarga kandung kita itu akan mengenal kita. Mereka sejak kecil bergaul dengan kita. Sejak kecil mama kita tahu tingkah laku kita. Mereka sudah jelas mengenal kita. Lalu mereka akan berkata, kenapa ceceku kok berubah ya? Waktu dulu dia suka marah-marah. Waktu dulu dia egois. Waktu dulu dia pelit sekali. Tapi begitu dia percaya pada Tuhan, berubah. Dia tidak lagi pelit. Dia tidak lagi egois. Dia tidak lagi marah-marah. Ada perubahan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tidak ada perubahan apalagi tambah bobrok, maka saudara-saudara juga melihat, heran, ceceku semenjak aktif pelayanan di gereja, percaya pada Tuhan, kok tingkah lakunya berubah jadi begini? Kok tambah sering marah-marah? Kok tambah lebih pelit? Kok tambah lebih egois? Nah, disitulah hidup yang baru kita yang diperbaharui oleh Tuhan tidak nampak. Itu sebabnya saudara, siapa yang bisa mengoreksi ini? Siapa yang lebih tahu ini? Ya diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang mengetahuinya saudara. Masing-masing daripada kita yang mengetahuinya. Saudara, kita di sini ada Cikian, dia sudah 20 tahun lebih dari Indonesia pindah ke Jakarta. Bahkan menurut cerita, kalau saya tidak salah, di Amerika ini dia boleh percaya pada Tuhan Yesus. Menerima sebagai juru selamat, aktif bersama-sama kita pelayanan hari ini sampai hari ini. Sungguh setia kepada Tuhan, dan sebentar Tuhan izinkan dia harus kembali ke kampung halaman. Nanti dia bakal ketemu dengan sanak famili yang 20 sekian tahun itu belum pernah ketemu. Mereka akan melihat buah-buah tersebut dari saudara Kian ini, bukan? Oh dulu waktu dia berangkat gak begini, sekarang pulang kok ada perubahan. Kenapa? Ada apa ini? Kenapa dia demikian? Kok menjadi lebih sukacita misalnya? Menjadi lebih baik misalnya? Ada perubahan yang positif dalam hidup kita. Itu yang menjadi puji-pujian bagi orang-orang sekitar kita. Itu namanya hidup yang baru. Tapi kalau begitu pulang nanti tambah galak misalnya kepada sanak famili. Tambah tidak disenangi misalnya, ini contoh aja ya.
Mereka lihat, kok begitu cinta pada Tuhan, tapi kok gak kelihatan. New life-nya itu tidak kelihatan. Hidup barunya kok tidak kelihatan. Tapi kalau kita praktekkan baru kita, maka akan menjadi kesaksian bagi orang. Oh, rupanya semenjak orang ini percaya pada Tuhan, ada perubahan. Saya juga pengen percaya kepada Tuhan. Jadi sebenarnya kita mengabarkan firman Tuhan, gak harus, ya tanda kutip, gak harus kita setengah mati belajar tentang Injil dan sebagainya. Tapi dalam praktek hidup kita saja, kita sudah menginjili orang lain. Oh, semenjak dia percaya pada Tuhan, ada perubahan. Semenjak saya percaya pada Tuhan, kok jadi lebih baik dan sebagainya. Itu yang pertama, kita mengenal diri kita sendiri. Yang kedua, selain mengenal diri kita sendiri, kita harus mengenal akan kebebasan. Kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat 5. Tadi dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Kita sudah bebas. Dulu segala tingkah laku kita itu diatur oleh dosa. Dulu hidup kita itu diatur oleh kejahatan. Sehingga membuat kita kadang melakukan banyak hal yang salah. Kita bisa lakukan banyak hal yang tidak menyenangkan orang lain. Kita mungkin bisa berbuat baik, tapi perbuatan baik kita ada kepentingannya. Karena dia temanku, maka saya buat baik pada dia. Karena dia pernah menolong aku, maka saya menolong dia. Itu dulu. Tetapi karena kita sudah punya kebebasan dari Kristus, hidup kita itu diubah. Kita hidupnya tidak dikuasai lagi, ditindis oleh dosa lagi. Tapi diganti dengan hidup dengan kebangkitannya. Yaitu Yesus yang menguasai hidup kita. Kita mengasihi orang lain seperti dulu. Waktu belum bertobat. Waktu masih dikuasai dosa. Tapi kita bukan hanya mengasihi teman kita. Kita bukan mengasihi sahabat kita. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita pun kita mengasihi dia. Itu bedanya. Bahkan orang itu pernah melukai hati kita, kita mengampuninya. Kenapa? Karena kita sudah dibebaskan dari dosa. Kita sudah merdeka. Kita tidak terikat lagi dengan kejahatan, tidak terikat lagi dengan kebencian, tidak terikat lagi dengan dendam. Kita mau bebas. Apa artinya kita bebas dari Kristus? Maksudnya bebas dari dosa, tapi hidup kita masih terikat dosa. Tetapi ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwasanya walaupun kita sudah bebas daripada dosa, kita tidak boleh hidup semena-mena. Ada orang kan pendapatnya demikian, oh saya kan sudah percaya pada Tuhan, saya kan sudah memberikan persembahan, saya kan sudah hidup melayani dengan baik di gereja, suka-suka hati aku lah. Sekarang suka-suka hati aku, saya mau lakukan apa saja boleh. Bukan demikian. Tidak boleh demikian rupa, karena bebas itu tapi tunduk pada kebenaran. Maka apa yang kita lakukan semuanya itu harus tunduk kepada kebenaran. Itu kita mengenal kebebasan daripada hidup kita. Yang ketiga adalah kita menjalani hidup dengan hidup yang baru. Tadi yang pertama mengenal hidup kita yang baru. Yang kedua mengenal hidup kita yang penuh dengan kebebasan. Dan yang ketiga menjalani
hidup yang baru. Apa yang kita bisa pelajari dari menjalani hidup yang baru? Kita mulai ayat 12, mari kita sama-sama baca. Ayat 12. Pasal 6 ayat 12. Sama-sama aja kita baca biar tidak ngantuk ya. 6, 12. 1, 2, iya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Supaya kamu jangan lagi menurut keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih Kristus, kasih karunia. Bagaimana menjalani hidup yang sudah diperbaharui? Hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuh kita. Prakteknya bagaimana? Prakteknya adalah kita sudah hidup dalam tanda kutip yang disebut dengan kata kekudusan. Kekudusan itu apa? Kekudusan itu adalah hidup yang dibedakan. Misalnya, kudus itu artinya seseorang, sekelompok orang yang diambil, ditempatkan, dimurnikan. Nah, kita orang percaya seperti demikian, seharusnya. Jadi kalau kita ini dimurnikan, kita tidak boleh lagi kembali kepada yang kotor. Seekor kerbau yang hidupnya di lumpur, kalau suatu hari dia itu diambil orang, dimandiin, dibersihkan, dikasih minyak wangi, dikasih pakai pakaian, dikasih pakai mahkota dan sebagainya, dibuat pesta-pesta. Satu hari kerbau itu bisa ikut senang. Tapi kalau dia dilepas, dia akan kembali kepada kotoran tersebut. Kepada kubangan tersebut. Kepada lumpur tersebut. Kenapa? Karena habitatnya di sana. Karena tempatnya di sana. Sedangkan kita sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan mau pakai kita. Kita tidak boleh kembali lagi. Setiap kita mau kembali, kita harus ada abah-abah. Itu sebabnya saudara, mengapa perlu kita sebagai umat Tuhan baca Alkitab. Karena Alkitab itu petunjuk Tuhan. Kita manusia tidak bisa dapat aba-aba dari Tuhan langsung. Gak bisa. Gak pernah orang, kecuali zaman Musa, sudah lewat. Hari ini gak ada orang yang lihat Tuhan, hei Pendeta Saud, kamu harus begini-begini ya. Tuhan ngomong, gak ada gitu. Tapi bagaimana kita tahu firman Tuhan bisa bicara kepada kita? Firman Tuhan bisa bicara kepada kita melalui Alkitab yang kita baca. Setiap hari. Jadi apa yang kita baca dari Alkitab, kalau itu kita ingat, kalau itu mendegur kita, kalau itu menasihati kita, itulah firman Tuhan sedang bicara. Maka dikatakan firman Tuhan itu hidup. Dia bisa berbicara kepada kita. Kadang firman Tuhan juga bisa dipakai oleh orang lain. Misalnya, Ibu Lian An ngomong sama cucunya pakai ayat Alkitab. Itu dia sedang firman Tuhan bicara kepada cucunya melalui Ibu Lian An. Karena firman Tuhan yang dia bacakan. Makanya kita perlu membaca firman Tuhan. Zaman sekarang itu gak punya alasan. Bahkan orang yang buta sekalipun, orang yang gak punya pengetahuan atau gak bisa baca sekalipun, dia bisa membaca Alkitab. Tadi saya bongkar-bongkar di dapur, di storage kita itu ada 2 alat yang bisa dipakai untuk mereka yang gak ngerti baca atau mereka yang buta huruf untuk membaca Alkitab. Waktu itu ada, saya lupa siapa yang datang ke sini, dia kasihkan ke kita.
Tapi kita belum pakai sampai hari ini, semuanya kan masih bisa baca. Apalagi kita bisa baca. Apalagi kita tidak buta. Puji Tuhan kita bisa membaca sendiri. Puji Tuhan kita bisa mendengar. Luar biasa. Maka di zaman internet, Alkitab itu bisa kita dengar, orang lain baca. Kita sibuk memasak, taruh di telinga, firman Tuhan bicara dengan kita melalui internet. Kita lagi capek, orang lain baca. Kita duduk, dengar melalui suara atau gambar lagi melalui video. Kita juga bisa membaca, buka Alkitab, kita baca sendiri. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Tambah lagi kalau kita datang ke gereja, mendengar firman Tuhan. Nah, semuanya itu dipakai Allah sebagai senjata untuk menguasai hidup kita. Supaya yang kelaliman itu, supaya dosa itu tidak lagi menyerang kita. Karena kita sudah pegang senjata, yaitu firman Tuhan. Senjata kebenaran namanya. Bukan senjata abal-abal loh saudara, senjata kebenaran. Dan senjata ini bukan senjata yang murahan. Dia merupakan senjata yang hidup. Senjata yang dapat mengalahkan semua musuh. Asal kita memegang erat-erat, percaya dengan senjata itu berkuasa. Dengan demikian kita tidak akan dikuasai lagi oleh senjata jahat. Oleh iblis. Kita tidak akan dikuasai lagi. Kita sekarang berada dikuasai oleh hidup kasih karunia. Bukan lagi dikuasai oleh dosa. Maka kita tidak perlu lagi hidup bersungut-sungut. Kasih karunia membuat kita sukacita. Karena kasih karunia itu merupakan anugerah Tuhan. Yang tidak layak dilayakkan. Berdosa pun kita diampuni. Itu kasih karunia. Tapi kalau di dalam hukum Taurat, berdosa dihukum. Berbuat salah dihukum. Tapi kalau di dalam kasih karunia, waktu berdosa kita mohon pengampunan, kita diampuni. Dan para nabi, rasul tahu itu dan kita mesti tahu. Makanya minggu-minggu lalu waktu kita belajar tentang kitab Yunus, Yunus tahu bahwa kalau dia menyampaikan firman Tuhan tentang penghukuman, kalau orang-orang bertobat, orang-orang itu pasti diampuni. Maka alasan daripada Yunus, dia bilang, makanya aku gak mau pergi ke Niniwe waktu itu. Karena aku tahu kalau aku khotbah, Allah pasti mengampuni mereka. Nah saudara, inilah kasih karunia. Kita pasti diampuni oleh Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Dia, mohon pengampunan. Maka hari ini siapapun kita, baik kita dalam ruangan ini maupun nanti kalau ada yang di rumah mendengar. Dosa kita apapun yang kita pernah perbuat. Yesus katakan marilah kepadaku. Kita yang berletih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memberikan keselamatan kepadamu. Percayalah kepadaku maka engkau akan selamat. Engkau beserta isi keluargamu, percaya kepadaku, berpegang kepada firman-Ku, jangan lagi dikuasai oleh iblis atau setan. Karena keselamatan daripada Tuhan adalah keselamatan yang kekal, keselamatan yang selama-lamanya. Dan itu bisa terjadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal satu-satunya supaya setiap kita, setiap orang, baik di dalam ruangan ini maupun di mana saja kita berada yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami tahu sebenarnya kami tidak layak, kami ini sampah. Kami ini tidak ada artinya Tuhan. Kami sering melakukan kesalahan, kami sering menyakiti orang lain. Kami sering berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Namun Engkau mengasihi kami.
Namun Engkau sayang kepada kami, Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini, menggantikan kami, menyelamatkan kami semuanya. Oh Tuhan, kami boleh hidup dengan hidup yang baru. Tuhan, biarlah di dalam hidup yang baru ini, kami mengenal benar akan hidup yang baru ini. Kami juga mengenal bahwa kami sudah bebas, kami sudah tidak terikat dari dosa, dan kami mau menjalani hidup yang baru setiap hari, setiap saat, dengan dikuasai oleh firman-Mu Tuhan, dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Kami mau taat untuk selama-lamanya. Tolong setiap kami Tuhan, baik kami yang masih muda maupun kami yang sudah berusia lanjut Tuhan, Engkau jangan tinggalkan kami. Kami mau tetap setia kepada-Mu sampai akhir riwayat hidup kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saya serahkan kembali kepada Ibu Susan. Terima kasih untuk Pendeta Saud telah menyampaikan firman Tuhan yang begitu baik kepada kita. Dan pada saat ini kita akan mempersiapkan diri memberi persembahan dijalankan oleh saudari Lili. Kita akan menyanyikan lagu 322 ke tempat yang lebih tinggi. Higher ground 322 ke tempat lebih tinggi. Ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku dalam iman kepadamu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Hatiku takut dan gentar, dunia ini bukan tempatku. Biar mereka yang mau tinggal, ku jalan ke tempat tinggi. Tuhan tegakkan kakiku dalam iman kepadamu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ketiga, ku bebaslah dari dunia, meski iblis menyerangku. Ku mendengar kidung surga yang menyenangkan hatiku. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Ayat keempat, kita bangkit berdiri. Ku diangkat ke angkasa, masuk surga indah mulia. Jiwaku tetap berdoa, bawalah ku besertamu. Tuhan tegakkan kakiku dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu ke tempat yang lebih tinggi. Doa persembahan saya persilakan kepada Cikian untuk doa persembahan. Silakan duduk kembali. Silakan untuk Pak Saud ya. Shalom teman-teman semua, kita bersyukur hari ini kita bisa kembali beribadah. Gereja mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua dan bapak-bapak yang pada minggu lalu bekerja sama
urunan telah mendukung pekerjaan Tuhan untuk konsumsi, sehingga kita boleh melakukan acara pada minggu lalu dengan konsumsi yang cukup bagus, banyak, bahkan ada sisa lagi bisa dibawa pulang, luar biasa ya. Tadinya kita khawatir kita mau makan apa waktu ulang tahun, tapi Tuhan menggerakkan teman-teman semuanya boleh urunan mendukung pekerjaan Tuhan. Sebagai pendeta kami tidak bisa membalas apa-apa, tapi Tuhan yang akan membalas jerih lelah pengorbanan saudara sekalian. Kita akan bangkit berdiri, nyanyikan doksologi, doa berkat, kemudian amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan daripada Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Doa teduh, kebaktian selesai. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamaku, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku, ku tenang sebab Kau Allahku.